Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Igede Suryarta Wiguna dengan NIM 2022 01050031 dari Prodi Penjas Kesret. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pencaksilat. Pencaksilat berasal dari dua kata yakni pencak dan silat. Istilah silat bersendiri dikenal secara luas di Asia Tenggara, di mana kata pencak digunakan di Indonesia, khususnya Jawa, sementara kata silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Istilah pencak kemudian berkembang menjadi lebih mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan, sementara silat adalah inti dari ajaran bela diri, asal mula ilmu bela diri di Nusantara. Awalnya berkembang dari keterampilan suku asli Indonesia dalam berburu dan perang dengan menggunakan alat perang seperti parang, perisai, dan tombak. Silat menyebar diperkirakan di Indonesia semenjak abad ke-7 Masehi. Terbukti dari adanya berbagai artefak senjata yang ditemukan pada peninggalan Hindu-Buddha seperti pahatan relief-relief yang menggambarkan sikap kuda-kuda silat di Candi Prambanan dan Borobudur. Sementara perkembangan sejarah pencaksilat yang tertulis dimulai pada abad ke-14 di Nusantara oleh kaum penyebar ajaran Islam dan diajarkan di pesantren sebagai bagian dari latihan spiritual. Pada 18 Mei 1948, sebuah organisasi pencaksilat yang sifatnya nasional dibentuk, bernama Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI, yang kini tercatat sebagai organisasi silat tertua di dunia. Tanggal 11 Maret 1980, Persatuan Pencaksilat Antarbangsa atau Persilat didirikan dan menetapkan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia sebagai pendirinya. Seni bela diri khas Nusantara ini terdiri dari beberapa gerakan dasar seperti pukulan, tendangan, tangkisan, guntingan, dan kuda-kuda. Selain gerakan dasar tersebut, pencaksilat memiliki beberapa variasi kombinasi seperti gerakan. Pencaksilat dikenal dengan cara menghadapi pergerakan lawan dan mengeksploitasi kelemahan lawan dengan cepat. Di pencaksilat ada beberapa perguruan yaitu Bakti Negara, PS1, Perisai Diri, Tapak Suci, dan Pagar Nusa. Kali ini yang saya bahas adalah perguruan pencaksilat Bakti Negara. Persatuan Seni Pencaksilat Bakti Negara adalah suatu wadah organisasi. Persatuan Pencaksilat Bakti Negara yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Bali. Kelahiran Bakti Negara yang merupakan rintisan dari para pejuang revolusi 1945 yang mencintai pencaksilat. Di Bali, sebagian besar para pejuang kita adalah pendekar yang sangat tangguh. Para pejuang kita belajar pencaksilat dari pendekar yang ada di Bali. Dan ada juga yang belajar ke Jawa seperti pahlawan nasional kita Bapak I Gusti Ngurah Rai. Beliau kebetulan pendidikan militer di Jawa, sambil belajar beliau juga belajar pencaksilat di sana. Yang kemudian setelah di Bali, di tengah perjuangan fisik pada waktu itu, dalam waktu istirahat beliau masih sempat mengajarkan pencaksilat kepada anak buah beliau. Anak buah Bapak I Gusti Ngurah Rai banyak juga yang mengajarkan pencaksilat kepada penduduk desa secara sembunyi-sembunyi, karena pada waktu itu orang-orang dilarang belajar pencaksilat oleh penjajah Belanda. Aturan bermain dalam pencaksilat. Yang pertama, aturan bertanding. Pertandingan silat biasanya berlangsung dalam 3 babak. Setiap babak memiliki durasi waktu 2 menit dan diselingi 1 menit waktu istirahat. Peraturan skor dalam pertandingan pencaksilat. Mendapat nilai 1 jika pukulan masuk atau mengenai tepat ke arah tubuh lawan. Selain dengan pukulan, teknik bantingan dan juga tendangan bisa menghasilkan poin pada sebuah pertandingan silat. Nilai 2 didapat jika berhasil melakukan serangan dengan kaki.
Kemudian nilai 3 biasa didapatkan jika berhasil membuat lawan terjatuh. Penentuan pemenang. Atlet yang dinyatakan menang angka jika wasit mengangkat tangan atlet dan memilih atlet tersebut sebagai pemenangnya karena skornya lebih tinggi. Kemenangan lainnya bisa ditentukan lewat teknik, juga lawan tidak bisa melanjutkan pertandingan akibat keputusan dokter. Lalu, atlet juga disebut menang mutlak jika lawan mendapatkan serangan yang sah dan tidak dapat bangkit kembali setelah wasit menghitung sampai 10. Itulah tadi beberapa peraturan dalam pertandingan pencaksilat yang perlu kita ketahui. Alat yang digunakan dalam pencaksilat. Yang pertama, samsak, yang kedua matras, yang ketiga handbox, yang keempat body protector, kelima pelindung kelamin, keenam pelindung kaki. Fakta unik atau menarik tentang pencaksilat. Pertama, Asian Games 2018 menjadi debut pertama pencaksilat di Indonesia. 2018 menjadi tonggak sejarah sebab pada tahun tersebut pertama kali dimasukkan sebagai salah satu cabang olahraga di ajang olahraga bergengsi Asia, yaitu Asian Games. Pada Asian Games 2018 diselenggarakan di Indonesia tersebut, pencaksilat menjadi cabur baru berkat hak khusus Indonesia sebagai tuan rumah. Hasilnya, Indonesia banyak meraih medali emas dari cabang olahraga tersebut. Yang kedua, telah diakui UNESCO. Fakta unik pencaksilat berikutnya adalah keberadaan telah diakui dunia lewat Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan (PBB). Seni bela diri tersebut telah dijadikan warisan budaya Indonesia. Lewat sidang komite UNESCO pada 9-14 Desember 2019, ditetapkan bahwa pencaksilat merupakan identitas dan persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia menjadi bahasa resminya. Sebenarnya, bela diri ini bukan hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga beberapa negara tetangga. Namun, cabang olahraga ini telah resmi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Istilah seperti pukulan, tendangan, guntingan, dan lainnya merupakan istilah resmi serta tidak diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Sekian dari video ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.